Di video saya tentang cakram belakang dan shock KTC Extreme, saya menemukan beberapa komentar seperti ini. Inti dari komentar mereka, tidak sedikit dari mereka yang menginginkan pasang double shock dan juga cakram belakang secara bersamaan. Oke, saya buatkan videonya. Di video saya tentang pemasangan cakram belakang, saya pernah bilang kalau arm NMAX Old ini tidak bisa dipasangi double shock karena posisi lubang shock di arm ini tidak simetris dengan shock di bagian kiri pada Yamaha Lexi. Nah, alasan saya menggunakan arm NMAX Old ini karena saya memasang cakram belakang. Dan arm ini sudah memiliki dudukan kaliper ya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa nonton video saya tentang pemasangan cakram belakang Lexi. Lalu bagaimana jika ingin double shock yang simetris dan sekaligus pasang cakram? Nah, yang kita butuhkan adalah arm Neo NMAX seperti ini. Ya, walaupun dengan banyak penyesuaian nantinya. Dimana untuk arm Neo NMAX ini yang bisa masuk bautnya hanya pada bagian bawah saja. Untuk lubang baut bagian atas ini butuh penyesuaian lagi. Jadi lubangnya nanti ini digeser ke bagian belakang sini. Dan bagian depannya nanti akan kita potong. Kenapa harus dipotong bagian depan sini? Karena pada bagian ini nantinya akan mentok di crankcase sini. Jadi memang harus dipotong di bagian sininya ya. Dan untuk lubangnya akan digeser ke belakang sini. Untuk posisi baut knalpotnya juga banyak yang dirubah ya. Jadi nanti saya serahkan urusan bagian knalpot ke tukang knalpot saja. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai eksekusinya. Nah, sekarang armnya sudah terlepas ya. Mari kita lihat apa saja perbedaan arm NMAX Old dan New NMAX ini. Dari lebarnya untuk dudukan knalpot pada kedua arm NMAX ini berbeda ya. Arm New NMAX dudukan knalpotnya lebih panjang daripada NMAX Old yang cenderung lebih pendek. Jika kita lihat dari arah seperti ini, terlihat lubang untuk shock pada arm NMAX Old sejajar dengan lubang as roda. Sedangkan pada New NMAX posisi lubang shock lebih maju ke depan dari lubang as roda. Sementara untuk lubang baut arm juga terlihat berbeda. Untuk arm NMAX Old lubang atasnya lebih pendek ke belakang, sedangkan untuk New NMAX cenderung sejajar. Sekarang saya coba pasang arm New NMAX ini tanpa saya rubah. Apakah bisa terpasang di Lexi 125 atau tidak? Nah, di sini terlihat ya, bagian atas arm mentok ke crankcase. Sekarang saya coba dulu untuk potong sedikit dari ujung arm ini. Nah, kurang lebih seperti ini yang dipotong. Nantinya akan saya coba rapikan kembali potongannya. Selanjutnya akan saya tes dulu untuk dipasang, apakah masih mentok atau tidak. Sekarang sudah terpasang baut bawah dan mur as rodanya. Terlihat di bagian atas ini sudah aman ya. Sekarang tinggal kita buat lubang baru untuk baut bagian atas ini. Caranya dengan memasukkan baut dari arah dalam sini seperti ini sampai mengenai armnya. Nah, sekarang bautnya sudah menyentuh bagian dari arm. Tinggal kita putar-putar ke kiri dan ke kanan hingga menimbulkan bekas pada arm ini. Nah, di sini kalian bisa lihat pada arm ini sudah tampak ada goresan berbentuk lingkaran.
Nah, ini tadi goresan yang saya maksud, yang disebabkan oleh baut yang kita putar-putar ini tadi. Sekarang saya coba bor dulu, tepat di tengah-tengah tanda ini tadi. Nah, seperti ini hasilnya. Memang agak sedikit mepet ya. Namun jangan khawatir, ini masih kuat. Karena kalau kita lihat dari belakang, bagian yang dibor ini masih tebal, bukan bagian yang kosong dan tipis. Oke, saya coba pasang kembali ya. Nah, sekarang baut atas sudah terpasang. Baut bawah dan mur as roda juga sudah terpasang. Saatnya pasang kaliper belakang. Nah, untuk kalipernya sudah terpasang ya, dan lancar, nggak ada macet ataupun seret. Nah, ini potongannya tadi sudah saya rapikan, tinggal di finishing cat saja nantinya. Untuk knalpotnya sudah saya coba pasangkan ya. Namun di sini sudah jelas terlihat, pastinya akan banyak ubahan yang dilakukan. Seperti gantungan knalpot pada bagian bawah ini. Untuk kedua lubang gantungan knalpot ini butuh penyesuaian lagi ya. Dan untuk bagian leher knalpotnya ini juga tidak pas ya. Jadi dia tidak masuk ke bagian bautnya ini. Nah, nanti biar saya serahkan sekalian ke tukang knalpot. Bagaimana nanti hasilnya? Oke, untuk knalpot sudah terpasang, arm new NMAX nya juga sudah terpasang, dan juga kalipernya sudah aman ya, tidak ada kendala sama sekali. Tinggal selanjutnya pemasangan double shocknya saja. Tapi sebelumnya saya mau bahas tentang knalpot saya pakai ini. Ini knalpot original Yamaha New Fiction. Di sini terlihat ya ada kode parts knalpotnya. Jadi saya memutuskan pakai knalpot ini karena bentuknya lebih ramping. Dan juga untuk knalpot orinya juga saya rasa sayang ya untuk dimodif-modif. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pemasangan double shocknya saja. Nah, shock yang saya gunakan ini dari brand KTC Kitaco Racing untuk Yamaha Aerox. Jadi di video ini akan berfokus untuk pemasangan saja ya. Untuk review lengkapnya nanti akan saya buatkan di video terpisah. Oh iya, untuk pemasangan double shock di Lexi kita membutuhkan ini. Nah, ini itu apa? Jadi ini tuh sebuah anting shock bagian bawah untuk motor matic. Nah, jadi letaknya itu seperti ini ya, di sini. Kalian bisa cari di tukang shock atau beli secara online juga banyak. Nah, anting shocknya ini nanti dilas di bagian rangka sini ya. Oke, saya buka dulu bodi-bodinya. Sekarang bagian bodi belakangnya sudah terlepas ya, sudah terondol begini. Nah, sekarang perhatikan anting shock ini. Dibandingkan dengan bawaannya Lexi, anting shock ini lebih panjang sedikit ya. Jadi nanti perlu dipotong sedikit di atasnya ini, biar panjang anting shocknya itu sama. Nah, lihat kan lebih panjang sedikit dari bawaan Lexi. Oke, langsung saja kita mulai persiapannya. Sekarang shock di bagian kiri ini sudah saya pasang ya, terpasang sempurna tanpa ada ubahan sedikit pun. Untuk anting shock kanan yang ini belum saya las, karena nanti kita akan ukur dulu pemasangannya agar presisi antara shock kiri dengan kanan. Harus benar-benar lurus ya dan sejajar. Untuk anting shock atasnya ini saya lepas dulu ya, karena akan saya potong. Oh iya, ada yang harus diperhatikan agar double shock ini bisa presisi. Patokannya kalian lihat dari plat ini. Usahakan shock bagian kanan dan kiri itu sejajar ya. Harus benar-benar sejajar dengan plat. Atau cara lain kalian bisa gunakan penggaris seperti ini. Jadi cara ukurnya itu seperti ini. Diukur dari ujung rangka ke shocknya. Nanti contohnya seperti ini. Dari shocknya ini ke ujung rangka. Ini dapatnya 9 cm ya. Dan untuk bagian kanannya nanti juga harus 9 cm, mengikuti dari yang sebelah kiri.
Atau ada satu cara lagi agar makin akurat ke precisionnya. Kalau di HP Xiaomi ada aplikasi bawaan kompas. Nah, di aplikasi ini ada dua slide ya. Slide-kan ke samping untuk mengukur derajat kemiringannya. Lalu kalian tinggal tempel ke bagian sok. Di sini saya dapat di angka 16 dan 15 ya. Lalu pindahkan ke sisi kanannya juga. Angkanya harus sama ya, di 16 dan 15 juga. Jika dirasa sudah pas, lanjut dilas saja anting soknya nanti. Nah, untuk anting soknya ini sudah saya potong ya. Jadi untuk yang dipotong itu bagian atasnya ini. Lanjut tinggal dilas saja. Sekarang kita lihat dulu dari jauh sudah sejajar atau belum, untuk memastikan kembali kemiringan soknya. Nah, ini saya sudah di tukang las. Pastikan kembali sebelum dilas, dilihat dan diukur kembali agar presisi ya. Jadi tidak kerja dua kali nantinya. Kalau sudah dirasa presisi, lanjut kita las anting soknya. Nah, akhirnya selesai juga proses pengelasannya. Ini sudah saya cat juga ya. Memang hasilnya tidak begitu rapi, tapi dijamin kuat. Jika kalian ingin hasilnya rapi, kalian bisa cari tukang las yang menggunakan las argon ya. Lanjut, saya ingin coak bagian spakbor belakang ini untuk lubang sok bagian kanan ya. Nah, di sini saya mal terlebih dahulu menggunakan kertas. Dibikin pola terlebih dahulu menggunakan spidol. Jika sudah selesai, lanjut kita gunting. Nah, polanya sudah jadi ya. Yang awalnya begini, lalu kita balik seperti ini. Kemudian kita tempelkan di sini. Nah, setelah ditempel, saya akan coba buatkan coakan menggunakan solder. Dicoak mengikuti pola yang sudah ada ya. Nah, ini sudah tercoak ya. Hasilnya itu seperti ini. Tinggal dirapikan saja menggunakan cutter. Kalau diperhatikan, untuk bagian dalam lubang sok sebelah kiri ini ada sekat atau semacam dinding agar kotoran atau cipratan tidak masuk ke dalam ya. Nah, untuk bagian sebelah kanan ini juga akan saya buatkan seperti itu menggunakan plastik dari botol seperti ini. Sebenarnya dari apa aja juga bisa, dari pipa paralon juga bisa. Nah, seperti ini hasilnya setelah saya lem ya. Jadi saya lem seperti ini menggunakan lem super. Nah, plastik botolnya itu tadi seperti ini ya. Jika sudah dipotong, bahannya lentur, jadi mudah dibentuk. Lalu saya lem menggunakan lem super merek Dexton seperti ini. Namun di sini antara bagian yang saya lem ada sedikit celah. Untuk menutupi celah ini akan saya gunakan lem besi dan saya cor keliling sampai nanti celahnya tertutup. Dan setelah dicor hasilnya seperti ini. Ini saya gunakan lem besi ya. Lemnya itu seperti ini. Biasanya saya sebut sih lem besi. Nah, beginilah perbandingan yang kiri dan yang kanan ya. Tinggal dicat saja menggunakan warna hitam. Untuk tingginya disamakan dengan yang kiri ya. Sekarang spakbornya sudah terpasang dan juga sudah saya cat ya. Lumayan rapi lah ya. Untuk celah dengan soknya aman ya.
Mari kita coba bandingkan dengan yang sebelah kiri. Oke, lanjut kita pasang bodi-bodinya lagi seperti semula. Ternyata setelah saya pasang-pasangin bodinya, bagian cover bawah di sini juga perlu dicok sedikit ya. Caranya tetap sama, kita bikinkan mal untuk mendapatkan polanya, lalu kita tempelkan ke bagian satunya lagi dan langsung dicoak. Nah, seperti inilah hasil setelah dicoak. Tinggal dipasang saja ke bodinya lagi. Nah, jadi kurang lebih seperti ini hasil jadinya. Kelihatan kesan kekarnya atau gambutnya itu makin dapet ya. Untuk shock Kitaku ini hanya ada dua setelan. Yang di atas ini ada preload adjuster, sedangkan yang di bawah ini adalah setelan reboundnya. Nanti akan saya coba cari settingan yang pas untuk shock ini. Untuk detail lengkapnya nanti di video review ya. Lalu berapa rincian biaya untuk double shock ini? Jika menggunakan ARM NMAX New seperti saya ini, harganya sekitar 350.000. Sedangkan jika menggunakan ARM iRock Old, harganya sekitar 300.000. Kemudian untuk shock KTC Kitaku ini kisarannya 500 ribuan. Saya sendiri dapat di harga 550.000. Untuk anting shocknya harganya sekitar 5.000 sampai 10.000. Oh iya, saya hampir lupa, untuk di bagian armnya belum termasuk bushing shock seperti ini. Harganya sekitar 15 ribuan. Nah, total dari bahannya aja ya, karena saya pakai ARM Neo NMAX, jadi sekitar 920.000. Dan ongkos biaya pengelasannya, jika kalian pengelasan menggunakan las listrik, biasanya lebih murah ya, yaitu sekitar 20.000 seperti saya. Dan jika menggunakan las argon kemungkinan akan bisa lebih mahal lagi. Lalu mengenai knalpot ini opsional ya. Jika kalian menggunakan ARM Neo NMAX, kalian diharuskan merubah dudukan knalpot beserta leheran knalpotnya. Sedangkan jika kalian menggunakan ARM iRock Old, kalian bisa abaikan tentang merubah knalpot ini. Karena knalpot XC itu hampir sama dengan knalpot iRock Old, jadi tanpa ubahan juga sudah PNP. Sekian dulu video kali ini. Like video ini jika bermanfaat, dan bila ada pertanyaan ataupun saran silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Dan terima kasih telah menonton.